Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Perkuliahan Ekonomi Internasional pada kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10. Dan pada pertemuan kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang neraca pembayaran. Sebelum kami mulai, perlu kami sampaikan tujuan pembelajaran dalam materi ini. Harapan saya adalah kita satu frame, satu pemahaman tentang materi pokok neraca pembayaran. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu mengerti apa itu neraca pembayaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti apa yang termasuk dalam neraca pembayaran. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti apa arti penduduk dalam perdagangan internasional. Itu rekan-rekan terkait dengan tujuan pembelajaran materi tentang neraca pembayaran. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa dalam perdagangan internasional, di mana negara satu dengan negara yang lain sistem keuangannya berbeda, mata uangnya berbeda, sehingga terjadi perbedaan dalam sistem pembayaran. Negara yang impor kita membeli barang dari Solo misalnya, atau dari Jogja batik, kita membeli barang dari pembatik dengan nilai rupiah. Tetapi kita jual ke negara yang lain tidak melalui pembayaran dengan rupiah, tapi mungkin dengan dolar. Nah, disinilah terjadi perbedaan mata uang dalam sistem perdagangan antar negara. Dengan demikian, apa itu neraca? Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional, dalam hal ini perdagangan internasional, antara penduduk negara satu dengan negara yang lain. Di depan kami sampaikan bahwa pembayaran dalam perdagangan internasional, dalam jual beli barang dan jasa internasional berbeda dengan kita membeli atau menjual produk domestik dalam negeri. Dengan demikian, mengapa perlu neraca pembayaran? Mengapa perlu dicatat secara sistematis terkait dengan transaksi ekonomi internasional antara penduduk satu dengan penduduk negara yang lain? Dalam perdagangan internasional, meskipun yang melakukan adalah penduduk, tetapi peran negara tetap dominan. Tujuan daripada neraca pembayaran ini adalah, tujuan dari pencatatan ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah tentang posisi keuangan dalam hal ini devisa dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, serta membantu dalam pengambilan kebijakan moneter, pengambilan kebijakan fiskal, maupun pembayaran internasional. Perdagangan ekspor dan impor ini akan mempengaruhi devisa suatu negara. Kalau kita mengekspor suatu barang, berarti devisa naik, negara devisanya naik. Tetapi kalau kita mengimpor, devisanya turun, karena untuk membayar
produk barang yang kita impor. Dengan demikian, negara perlu punya dokumen, punya catatan, punya database sebagai informasi tentang posisi keuangan dalam devisa dalam kaitannya dengan negara yang lain. Hal ini bertujuan dalam rangka apa? Oh, kalau seandainya negara Indonesia posisi devisanya sekian, sementara kita tahun ini juga punya kewajiban membayar cicilan hutang internasional misalnya, hutang luar negeri. Karena hutang luar negeri nggak mungkin dalam bentuk rupiah. Kalau kita punya catatan tentang posisi keuangan, oh kita harus membayar sekian, berarti devisa kita harus kita hemat sekian. Karena tidak akan mungkin cadangan devisa negara menjadi nol atau bahkan mungkin negatif. Itu kaitannya dengan neraca pembayaran. Kalau dalam perdagangan internasional, keuangannya, pembayarannya nanti dalam bentuk mata uang internasional. Dengan demikian, devisa ini harus dijaga betul. Inilah pentingnya neraca pembayaran. Sekarang kaitannya dengan perdagangan antar negara. Tadi di depan kita sampaikan bahwa transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara satu dengan penduduk negara yang lain. Nah, yang dimaksud dengan penduduk dalam perdagangan internasional, ini salah ketik ini, dalam perdagangan internasional adalah bisa berupa individu atau perseorangan. Yang kedua, bisa berupa badan hukum atau persekutuan. Bisa juga pemerintah. Nah, penduduk yang melakukan perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain, semua dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini terkait dengan syarat-syarat perdagangannya. Tidak bisa Pak Jailani punya kolega di Perancis. Kita menjual kerajinan ke Perancis langsung kita jual ke sana, tidak bisa. Karena apa? Barang keluar dari satu negara ada syarat-syarat tertentu. Barang masuk dalam negara juga ada syarat-syarat tertentu. Itulah bedanya perdagangan internasional dengan perdagangan di dalam negara. Bisa juga perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain itu dilakukan oleh individu atau perseorangan. Saya punya teman, kolega, kelompok UKM, namanya Pak Edi Blangkon begitu. Dia punya usaha gedung singkong di Tawang Mangsa. Dia bisa menjual barang ke Eropa, dia bisa jual barang ke Korea, ke Jepang, tapi juga tetap harus melalui aturan dari pemerintah Indonesia. Ini contoh dari individu. Bisa juga eksportir dari badan hukum, misalnya PT tertentu atau CV tertentu. Badan hukum yang melakukan kegiatan perdagangan antar negara itu pun juga dalam mekanisme perjalanan perdagangannya, produk keluar dari Indonesia tidak lepas dari pemerintah. Apalagi perdagangan dilakukan oleh pemerintah. Contoh, pemerintah Indonesia mengimpor kedelai misalnya. Contoh, pemerintah Indonesia mengimpor ternak sapi misalnya. Dari individu, badan hukum maupun pemerintah yang melakukan perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain, pemerintah Indonesia dengan negara di luar, semua harus tercatat sedemikian rupa secara sistematis yang dimaksud dengan neraca pembayaran. Karena semuanya berkaitan dengan devisa.
Tidak bisa, misalnya individu saya sendiri, saya yang memasarkan diri, tergantung saya dong, tidak bisa. Meskipun yang melakukan perdagangan individu, yang melakukan perdagangan badan hukum, yang melakukan perdagangan pemerintah, semua harus tercatat secara sistematis. Ini harus dipahami. Jadi, kalau misalnya kita melakukan perdagangan di dalam negeri, kita jual produk dari Solo, kita jual ke Banda Aceh misalnya, ya kita jual, transportnya berapa, biaya transportasinya berapa, kita jual berapa, selesai. Karena nilai mata uangnya juga tidak berubah. Kita masih dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita beli dari Solo pakai rupiah, kita jual ke Banda Aceh juga masih pakai rupiah. Tidak ada biaya-biaya yang timbul selain biaya transportasi. Itu yang membedakan mengapa harus ada neraca pembayaran. Kemudian apa yang termasuk dalam neraca pembayaran? Yang pertama adalah transaksi barang dan jasa. Kalau di depan saya sampaikan, yang melakukan kegiatan perdagangan adalah bisa penduduk wujud individu, bisa penduduk bermakna persekutuan atau badan hukum, bisa bermakna pemerintah. Yang kesemuanya ini, terutama transaksi ini akan mempengaruhi neraca pembayaran kita. Kita melihat persamaan pendapatan nasional, di mana Y adalah besaran pendapatan nasional merupakan penambahan dari pengeluaran konsumsi atau C ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Artinya apa? Z, pendapatan nasional, akan sangat dipengaruhi oleh X dan M, ekspor dan impor. Ini loh sebetulnya neraca pembayaran di sini. Karena apa? Yang mempengaruhi devisa itu di X dan M ini. C, I, dan G bisa dikatakan konstan. Tetapi untuk X dan M, ekspor dan impor ini kan bergerak. Kadang ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Tetapi kadang ekspor sama dengan impor misalnya. Atau mungkin sekali impor lebih besar daripada ekspor. Ini yang akan mempengaruhi besaran devisa kita. Dengan demikian X min M adalah di neraca pembayarannya. Nah, apabila X dan M lebih kecil daripada Y, sehingga negara yang menghasilkan produk barang dasar lebih baik untuk dijual ke negara yang lain. Artinya apa? Bahwa apabila X dan M ini lebih kecil daripada Y, dengan demikian apa? Barang yang dihasilkan adalah efisien, adalah ekonomis. Dengan demikian produk yang dihasilkan lebih baik dijual ke negara yang lain karena punya nilai ekonomis yang tinggi. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan nasional kita. Secara umum kalau seandainya X dan min M, ekspor dikurangi impor, di mana ini akan menjadi neraca pembayaran kita. Kalau ekspor lebih tinggi daripada impor, berarti devisa kita naik, bertambah, maka kita terjadi surplus. Tetapi sebaliknya, apabila impor lebih besar daripada ekspor, dengan demikian neraca pembayaran kita
devisa kita tergerus untuk membayar produk-produk impor, maka terjadi defisit. Surplus dan defisit ini nanti di belakang akan kita bahas lebih jauh terkait dengan bagaimana balancing, penyeimbangan untuk neraca pembayaran, transaksi barang dan jasa. Sehingga yang terjadi apa? Ekspor dan impor. Kalau ekspornya lebih besar, devisa kita lebih tinggi, naik. Tapi kalau impornya lebih besar, devisa kita terus atau berkurang. Itu untuk transaksi produk barang dan jasa. Ini harus masuk dalam catatan neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara negara satu dengan negara yang lain. Yang melakukan transaksi bisa penduduk individu, bisa badan hukum, bisa pemerintah. Yang kedua, transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran adalah transaksi modal. Terjadi aliran modal antara negara satu dengan negara yang lain. Jangan dikira Indonesia tidak banyak pengusaha-pengusaha yang menanam modalnya di luar negeri, yang punya perusahaan-perusahaan multinasional di luar negeri. Ada transaksi modal yang berjalan di sini. Apakah transaksi modal masuk atau transaksi modal yang keluar? Bisa juga perusahaan-perusahaan multinasional di luar atau pengusaha-pengusaha multinasional di luar datang ke Indonesia untuk investasi, sehingga ada modal yang masuk. Tetapi bisa juga penduduk kita, pengusaha-pengusaha kita yang keluar menanamkan modalnya di luar negeri. Nah, transaksi modal yang perlu dicatat dalam neraca pembayaran, apakah itu transaksi modal yang keluar atau transaksi modal yang masuk, ini dibedakan menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah modal jangka pendek, yang kedua adalah modal jangka panjang. Ini akan mempengaruhi pencatatan dalam neraca pembayaran. Kalau misalnya transaksi untuk jangka pendek, contohnya kredit perdagangan, pembelian surat berharga juga jangka pendek. Berarti karena jangka pendek, pencatatannya hanya dalam satu waktu tertentu. 1 tahun. Karena tahun anggaran itu kan berjalan kan 1 tahun. Tetapi kalau jangka panjang, modal jangka panjang, contohnya misalnya investasi jangka panjang, pembelian surat berharga jangka panjang, ataupun pinjaman jangka panjang, ini akan mempengaruhi seperti di depan tadi kami sampaikan, pembayaran pemerintah, cicilan hutangnya misalnya. Nah, kalau investasi jangka panjang misalnya kita menerima penanaman modal jangka panjang 25 tahun, kan tidak bisa dicatat 50 miliar dolar dalam 25 tahun, misalnya dibagi menjadi berapa tahun, berapa puluh atau berapa ratus dolar. Tidak bisa kalau jangka panjang 25 tahun, kemudian dicatat dalam tahun pertama 25 tahun ditulis dalam tahun pertama, tidak bisa. Tapi harus ditulis sedemikian rupa. Pencatatan ini penting untuk mengetahui posisi kita. Begitu juga untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek lebih mudah. Oh, waktunya 1 tahun. Tahun anggaran berjalan juga 1 tahun. Mudah. Oh, masuk berapa, yang keluar berapa. Tapi kalau jangka panjang, apalagi untuk investasi jangka panjang, bisa juga tahun pertama baru kelayakan, studi kelayakan, baru tahun ketiga, kelima baru mulai fasilitas, baru tahun ke seberapa baru ada hasilnya. Transaksi modal harus ditulis juga harus dicatat secara sistematis dalam neraca pembayaran.
Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya adalah transaksi satu arah. Ini juga harus dicatat di neraca pembayaran. Ya, seperti saya sampaikan, tujuannya mengetahui posisi keuangan. Transaksi satu arah adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban melakukan pembayaran. Bisa hadiah, bisa juga bantuan, dan segala macam. Tetapi harus kita pahami bahwa kalau kita mengeluarkan misalnya bantuan yang kena bencana di mana? Turki. Kita mengeluarkan kan dalam bentuk pengeluaran bulan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita menerima bantuan dari luar negeri, bentuknya juga dolar. Misalnya dapat bantuan atau hibah. Meskipun tidak ada kewajiban dalam melakukan pembayaran, tetapi transaksi satu arah ini harus dicatat. Kenapa? Berkaitan dengan posisi devisa kita. Sebetulnya hampir sama dengan kalau kita memantau perdagangan dalam konteks impor dan ekspor. Hanya bentuknya kalau transaksi satu arah ini memang tidak ada kewajiban dalam pengembalian. Tapi harus dicatat, harus diingat bahwa meskipun itu hibah, meskipun itu hadiah ataupun bantuan akan mempengaruhi posisi devisa dalam suatu negara. Sehingga juga harus dicatat dalam neraca pembayaran. Yang selanjutnya juga perlu pencatatan dalam neraca pembayaran adalah selisih perhitungan. Selisih perhitungan ini merupakan rekening antara transaksi kredit dan transaksi debit dalam neraca pembayaran. Ini juga harus dicatat. Jangan-jangan perdagangan dihitung sedemikian banyak nilainya, sekian ratus US dollar, sekian ratus miliar US dollar, ternyata ini masih dalam bentuk piutang, nah, belum terrealisasi pembayaran. Atau sebaliknya, kita punya impor barang yang sedemikian banyak, ternyata kita juga belum punya kewajiban untuk membayarnya. Berarti devisanya belum terkurangi, devisanya masih aman. Betul kan? Rekening selisih perhitungan ini juga harus dicatat. Karena apa? Ini akan menunjukkan posisi yang real, posisi yang sebenarnya. Oh, devisa kita seberapa toh? Jangan sampai ditulis devisanya banyak, ternyata kita punya kewajiban yang sudah jatuh tempo harus segera diselesaikan. Ini akan mengganggu dalam divisi pembayaran. Selanjutnya adalah lalu lintas moneter, di mana transaksi ini disebut dengan accommodating. Satu ini accommodating ini, karena ada transaksi yang lain yang timbul akibat transaksi dalam perdagangan internasional. Misalnya perdagangan dalam konteks untuk penyesuaian, perdagangan muhibah misalnya, diakomodasinya. Lalu lintas moneternya terjadi, sebetulnya tidak ada perencanaan untuk perdagangan membeli satu barang, tapi karena ada kunjungan kenegaraan pemimpin, terjadilah kontak perdagangan. Atau mungkin karena pemimpin, termasuk kalau kita lihat Raja Arab itu beberapa waktu yang lalu kunjungan ke Indonesia ternyata membawa manfaat ekonomi, membeli yang cukup banyak dan akhirnya kan menambah devisa kita. Itu terkait dengan neraca pembayaran. Nah, sekarang bagaimana mengatur keseimbangan? Bagaimana membuat balance, keseimbangan dalam neraca pembayaran? Ada beberapa
bentuk keseimbangan atau balance-nya mulai dari bagaimana membuat basic balance. Apa itu basic balance? Keseimbangan yang natural, keseimbangan yang basic, yang mendasar. Basic balance yang merupakan balance transaksi berjalan dengan ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Jelas. Kita bertransaksi dalam jangka pendek berjalan ini berapa sih? Oh, keseimbangan kita antara ekspor dan impor dalam transaksi berjalan tahun 2023 sekian. Sehingga akan ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Jangka panjang kita yang tahun ini berapa? Itu kaitannya dengan basic balance. Nanti keseimbangan yang basic, mendasar. Yang kedua, balance transaksi autonomous. Balance ini terdiri dari basic balance ditambah aliran modal jangka pendek. Secara autonomous. Bagaimana basic balance, di mana basic balance adalah transaksi berjalan ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Kalau balance autonomous, transaksi autonomous, oh aliran jangka pendek. Artinya apa? Oh, yang real jangka pendek itu sekian. Yang perlu dicatat dalam jangka pendek itu sekian. Yang transaksi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sekian, sehingga jangka pendek yang harus dituliskan sekian. Itu balance transaksi autonomous. Yang ketiga adalah liquidity balance. Nah, ini mengatur keseimbangan secara liquid, yaitu konsepnya hampir dengan autonomous, tetapi ditambah dengan kepemilikan aset jangka pendek. Oh, ini asetnya jangka pendek, perusahaan-perusahaan luar negeri, ini punyanya siapa? Ini hanya hibah atau transaksi perdagangan investasi. Ini kepemilikannya individu atau government, negara. Ini kepemilikannya corporate apa pribadi. Ini jelas. Yang benar-benar liquid untuk jangka pendeknya. Jangan sampai dibuat aset yang tinggi tetapi ternyata pembukuannya masih dalam 20 tahun misalnya. Balancing yang keempat adalah balance transaksi pemerintah jangka pendek. Di mana konsep neraca pembayaran terdiri dari jumlah basic balance, selisih yang diperhitungkan, dan rekening modal jangka pendek. Ini punya pemerintah yang lebih detail dalam rangka menghitung. Karena apa? Dalam neraca pembayaran surplusnya terlalu tinggi juga tidak baik. Surplusnya terlalu nilai defisitnya terlalu rendah, defisitnya terlalu besar juga tidak baik. Yang baik adalah keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan sehat apabila keseimbangan dalam neraca pembayaran juga baik. Itu rekan-rekan terkait dengan pembahasan untuk kali ini, yaitu tentang neraca pembayaran. Sebagai penutup pada perkuliahan ini kami sampaikan bahwa dalam perdagangan internasional, transaksi antar negara satu dengan negara yang lain itu berbeda dengan transaksi yang domestik. Dengan demikian, bagi satu negara, apakah yang ekspor barang atau yang impor barang, perlu ada pencatatan. Pencatatan yang sistematis ini dinamakan dengan neraca pembayaran. Semua transaksi harus dicatat, apakah itu bantuan, apakah itu investasi modal. Karena apa? Akan mempengaruhi posisi devisa di dalam negeri. Bagaimana neraca pembayaran harus dibuat dengan balance, keseimbangan? Ada beberapa cara dalam keseimbangan perdagangan internasional. Bisa basic balance, bisa balance transaksi autonomous,
bisa liquidity balance maupun balance transaksi pemerintah untuk jangka pendek. Semuanya dalam rangka untuk menyeimbangkan dan mengamankan posisi devisa dalam negeri. Demikian rekan-rekan perkuliahan untuk pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-10. Kita mengambil materi pokok tentang neraca pembayaran. Seperti biasa untuk evaluasi dan bahan diskusi, saudara kami berikan soal untuk bahan diskusi. Bahan evaluasi saudara apabila dalam berdiskusi dan melakukan evaluasi ada permasalahan, bisa komunikasi dengan Pak Jailani. Daftar pusaka kami berikan ini, daftar pusaka. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih rekan-rekanku semuanya atas atensi dan kerjasama yang baik, komunikasi yang harmonis. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa kami sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.